euro. 40 euro itu masih 800 sampai 900 juta rupiah, 900 ribu rupiah. Masih tinggi. Makanya kalau kami kemarin ada survei sedikit, ada Google Form, apabila bisa ada 100 anggota, kita akan request 10 euro per tahun. 10 euro kan sedikit ya, 400-an itu. Itu anggota asosiasi internasional bisa bermanfaat. Kalau ada 50, itu bisa 20 euro. Kita akan nego. Lewat presiden nanti akan nego bagaimana. Tapi nampaknya takdir sampai hari ini teman-teman masih responnya belum tinggi sehingga masih belum terakumulasi minimal 50. Mungkin baru 20 atau sekitar itu. Ya, mohon teman-teman bisa masih terbuka daripada nanti menjelang Desember nanti kita keanggotanya tinggal sedikit ya. Maksudnya kalau kita sama Januari sampai Desember itu mau bayar kapanpun itu sama semuanya. Jadi ini sedikit interaksi dengan IPRAS dan manfaatnya kalau kita ada membership itu kita internasionalisasi kita pribadi, prodi, institusi bisa terdukung. Nah itulah. Demikian yang ingin saya sampaikan. Selamat menikmati PDF Pragmatic Discussion Forum seri ke-39 dengan harapan bahwa apa-apa yang kita terima hari ini bisa berkah menambah luasan wawasan pragmatik kita dan menambah silaturahmi kita lebih ketat dengan Prof. Sudipa, Prof. Inengah Sudipa ini alhamdulillah kita this is the first time I met you Prof. Sudipa. Jadi kami sangat bersyukur Ya, ya. thank you, Pak. Ya, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih atas nanti coba teman-teman akan bertambah, audiensnya bertambah. Semoga hari ini kita gembira semuanya sambil ngabuburit puasa Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur Waalaikumsalam nuwun. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Chu untuk sambutan pembuka. Baik, acara selanjutnya, yakni langsung ke acara inti. Pada siang hari ini telah hadir bersama kita narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Beliau adalah Prof. Dr. Inengah Sudipa, Master of Art. Beliau merupakan guru besar dari Pasca Sarjana Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional atau IPBI Bali yang hari ini akan bertindak sebagai narasumber kita siang hari ini. Baik, mungkin sebelum narasumber kita menyampaikan materi, saya akan memperkenalkan sekilas mengenai profil beliau. Mohon izin, Prof. Sudipa. Beliau adalah Profesor Inengah Sudipa Master of Art, seorang guru besar sekaligus dosen tetap di Pasca Sarjana Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional IPI. Lahir di Karangasem pada 31 Juli 1954. Perjalanan akademik beliau sangatlah impresif. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 Sastra Inggris di Universitas Udayana, kemudian melanjutkan jenjang magister dalam bidang psikolinguistik di Monash University, Melbourne, Australia. Kemudian gelar doktor beliau peroleh kembali di Universitas Udayana dengan fokus pada subbidang semantik dan tepat pada tahun 2006 beliau resmi menyandang gelar guru besar. Saat ini di samping kesibukan mengajar, beliau juga mengemban amanah sebagai Wakil Kepala Lembaga Pengembangan Institusi atau LPI. Beliau juga aktif mengasuh mata kuliah Filsafat Ilmu Pariwisata pada program Doktor Terapan Bisnis Pariwisata di IPB Internasional Bali. Nah, selanjutnya dedikasi beliau dalam dunia literasi dan penelitian saya rasa tidak perlu diragukan lagi. Sejak tahun 2007 hingga 2024 beliau telah menerbitkan sebanyak 24 judul buku. Luar biasa ya. Beberapa karya beliau yang sangat relevan dengan diskusi kita siang hari ini. Yang pertama adalah Struktur Semantik Verba Keadaan Bahasa Bali yang terbit pada tahun 2010. Kemudian Struktur Semantik Verba Tindakan Bahasa Bali yang terbit pada tahun 2021.
Kemudian struktur semantik verba proses bahasa Bali terbit pada tahun 2022 dan verba ujaran bahasa Bali kajian semantik dan pragmatik yang terbit pada tahun 2023. Pergi ke pasar bersama Pak Haji, jangan lupa membeli terasi. Selamat datang di diskusi siang ini, mari bersama menggali inspirasi. Tanpa membuang waktu lebih lama, mari kita sambut Prof. Sudipa. Monggo Prof. Sudipa, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Dr. Nur Lailiyah MPD sebagai moderator yang sudah memperkenalkan diri saya. Tentu yang saya hormati Presiden Inapra, Prof. Jumanto, kemudian senior dan sesepuh Inapra, mungkin tadi ada disebutkan Profesor Dewa Putu Wijana mungkin ya. Ya, mudah-mudahan beliau hadir. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu, dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Bapak Ibu yang melaksanakan. Semoga semua dilancarkan. Saya tidak bisa berpantun, Ibu Bapak, seperti Ibu Nur. Tapi saya ingin melantunkan sebuah lagu untuk Baik, membuka baik. eh, apa yang mau kita diskusikan supaya arahnya lebih eh, apa terencana ya melantunkan lagu ya sebelum lagu saya lantunkan ada yang ingin saya tanyakan kenapa tidak berpantun karena saya malu diberi respon cakep gitu ya karena pantunnya tidak cakep saya juga tidak cakep ya ya supaya tidak terlalu tegang siang ini. Saya ingin bertanya kepada Ibu Bapak hadirin semua, mengapa Bapak dan Ibu bisa bertemu dalam Zoom meeting siang ini? Kalau bisa dijawab boleh, tidak harus dijawab juga tidak apa-apa. Jadi pertanyaan saya, mengapa Bapak dan Ibu bisa bertemu dalam Zoom meeting siang hari ini? Mungkin Ibu Nur mewakili. Karena ada digitalisasi, Prof, Hmm, sehingga kita ada di bisa bersua muka. ya. Baik, mungkin ada jawaban-jawaban yang lain itu saya sangat hargai, Pak. Tapi saya mempunyai alasan sendiri. Alasan saya ada sesuatu antara kita yang tak dapat dimengerti. Hanya senyummu selalu membayang, membuat ingin bertemu. Itu alasan saya. Nah, ini konsep ini eh, supaya tidak terlalu tegang. Saya akan lantumkan dalam bahasa Inggris karena saya dari Prodi Sastra Inggris dengan judul Somewhere Between Your Heart and Mine. Ini lagu country dipopulerkan Evergreen. oleh Merle Haggard. Ya, saya mulai saja ya, sepotong saja, tidak semua. I love you so much, I can't let you go. And sometimes I believe you love me. But somewhere between your heart and mine, there is a door without any key. There is a door without any key. Saya ulangi, karena hari ini kita akan membuka pintu verba ujaran bahasa Bali tanpa kunci. Kuncinya sekarang ada di kajian simantik dan pragmatik. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sajikan hari ini ya bisa bermanfaat tentunya. Baik Ibu Bapak yang saya hormati, izin saya sekarang berbagi layar. Ya, saya ulangi Bu, J, monggo, yang monggo. tadi Nggih. maaf ini.
Ini sedikit. Ada kendala, Prof? Ya, Mungkin bisa kami sebentar, bantu? sebentar. Ini saya Oh, saya salah salah klik oh, ini. oh, injih. Bentar, ini sudah keluar ini. Ah, ini dia. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, sudah bisa dilihat, Ibu Nur terutama. Injih, masih proses, Prof? Belum tampil di Oh, layar? belum, belum, belum. Maaf, maaf, Belum? maaf, maaf, Bu. Maaf, maaf, maaf saya. Tadi karena saya pikir tadi sudah bagus. Bentar, Bu ya. Ya. Oh ya, ya. Nah, sudah Dah, Bu. mulai proses Ya, nih, Prof. ya. Sudah, Oke, Bu. sudah, Sudah. sudah, Ya, sudah, Prof. Tinggal memperbesar saja. sudah, Bu ya. Injih. Oke, siap, Injih. Sampun, Prof. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, inilah pintu yang kita mau buka melalui kunci. Tadi kan lagu saya berakhir There is a door without any key. Saya cukupkan ya Bu Nur lagu sampai di situ saja. Kalau saya teruskan bukan penyajian pragmatik tadi, nantinya menjadi Konser, konser Prof. nanti ya. Jadi Injih, injih. inilah Ibu Bapak yang saya hormati, apa yang akan kita sajikan hari ini yaitu perbaujaran bahasa Bali. Walaupun saya jurusan bahasa Inggris, tetapi minat saya besar untuk ikut melestarikan dengan melakukan banyak penelitian. Buku-buku saya sebagian besar tentang bahasa Bali. Ada juga yang berbahasa Bali. Ya. Eh, Sekali lagi tentu kepada Bapak Dr. Faisal terutama yang menghubungi saya, memberi kesempatan sehingga saya bersyukur bisa ikut dalam arti berpartisipasi bersama-sama apa yang Bapak rencanakan saya bisa mengisi. Ya, ini sekali lagi saya sangat bersyukur karena eh, hanya sang waktulah yang bisa mempertemukan kita seperti sambutan Bapak Profesor Ju tadi ya. Kemudian saya sudah diperkenalkan setelah Purna Bakti tahun 2024. Umur saya kan sudah 70 waktu itu. Saya bergabung di Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional. Kemudian inilah kunci yang kita mau perkenalkan. Jadi saya mau memperkenalkan dua kunci. Walaupun di antara ibu bapak sudah sangat akrab dengan istilah ini, tapi apa yang bisa kita bedah, pintu perbaujaran bahasa Bali yang merupakan pintu tadi yang kita lantumkan, kita bisa jadikan sumber data untuk membuat perspektif yang lebih luas. Tadi sudah diperkenalkan nama saya. Kalau orang Bali, kalau I itu laki-laki, Bu. Kalau Ni itu perempuan. Nengah itu biasanya nomor dua. Kalau zaman dulu, bapak saya punya anak 12, Pak. Bapak saya itu nengah nomor berapa aja nomor 12 ya. Jadi dua kali balik ya. Wayan nengah nyoman ketut, wayan nengah nyoman ketut, wayan nengah itu di situ saya ya. Kemudian saya sekarang di IPB. Di Indonesia ada dua IPB. IPB yang di Bandung, ada University. Kemudian di Bali ada IPB Internasional. Nah, hari ini bersyukur mengakhiri bulan ini, ya kita bisa bertatap layar. Seperti Bu Nur mengatakan, karena teknologi kita bisa bertatap layar. Syukur sekali. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, izin saya menyampaikan sedikit dulu latar belakang bahwa tadi sudah dikatakan adalah afiliasi akademik saja. Tidak ada afiliasi seperti ya. Jadi ini saya kutip dari nilai luhur leluhur kami, yaitu hari ini saya tidak saja berbagi, Bu Bapak yang saya hormati, we are today sharing and learning. Saya akan banyak belajar nanti.
terutama dari diskusi-diskusi, dari apa yang saya nanti dengar, ditanyakan, itu sebenarnya itu tidak proses sharing saja, tapi learning juga. Karena di prinsip agama kami ya, Bali, kita mempunyai nama Saraswati, mungkin Ibu Bapak sudah mengenal, bahwa kami setiap 6 bulan sekali 210 hari merayakan Hari Saraswati. Kami percayai bahwa pada hari itu adalah hari turunnya ilmu pengetahuan. Mungkin di agama lain saya yakin pasti ada. Ini. Nah, kemudian sehari setelah Saraswati, kita mempunyai nama Banyu Pinaruh. Banyu itu artinya air, Pinaruh itu pengetahuan. Jadi harus dialirkan. Nah, apa makna dari gambar kedua ini? Di saat kita sudah mendapatkan ilmu, kita wajib alirkan. Nah, hari inilah saya mengalirkan apa-apa yang sudah saya pelajari beberapa tahun terakhir ini, yaitu simantik dan pragmatik. Dengan memakai data dari verba ujaran bahasa Bali. Nah, yang melatari lagi, Bu Bapak, ya, apa yang sudah saya tulis karena itu adalah verba. Verba itu, ya saya sebut verba saja, kata kerja lah, verba. Itu sebenarnya saya diilhami oleh sebuah buku, memang relatif lama buku ini, ya. Saya banyak membaca tentang verba. Verba menurut banyak buku, banyak ahli membagi bermacam-macam, ada 5, ada 7. Nah, tetapi menurut Talmi Gifon dalam bukunya ini, beliau membagi verba menjadi 3. Sehingga dari acuan inilah saya sudah menerbitkan, tadi sudah diperkenalkan, yaitu verba keadaan bahasa Bali, terbit tahun 2010. Lama setelah buku ini terbit, baru saya bisa menerbitkan verba proses ya berbahasa Bali ini. Ya, kemudian setelah itu 1 tahun berselang terbit lagi verba tindakan bahasa Bali ini. Mudah-mudahan kelihatannya ya di ini. Jadi ada 3 buku yang akan menjadi dasar apa diskusi hari ini. Kemudian yang sangat relevan adalah buku ini, verba ujaran. Karena ujaran ini juga termasuk verba. Nanti di mana letak verba ujaran ini nanti akan saya jelaskan. Ini bukunya. Nanti setelah diskusi ini, saya akan share kepada Pak Faisal soft file buku ini supaya bisa disebarluaskan. Jadi, Terima kasih, Prof. karena saya kira diskusi sekarang 2 jam ini mungkin terlalu cepat untuk dibahas, sehingga data tulis itu perlu apa namanya dibaca ulang. Baik, Ibu apa yang saya hormati, sekilas ini sebenarnya Ibu Bapak yang bergelut di bidang pragmatik sudah sangat paham. Tapi ada baiknya sebagai pengantar, izinkan saya melihat 2 teori katakanlah yang menganalisis tentang makna di dalam ilmu linguistik, yaitu ada simantik dan pragmatik. Nah, apa sasaran, strategi yang Kan? ada di Terus masing-masing juga itu kedua. memang yang dilibatkan itu S1 dan S2 mahasiswanya kalau Maaf, ya, saya lanjutkan. Maaf. Ini kalau mari kita bersama-sama kembali lihat, ingatkan, saya baca saja. Kedua cabang utama linguistik ini, semantik maupun pragmatik, mempelajari tentang makna atau menganalisis makna. Kita setuju itu. Namun pendekatannya berbeda. Bagaimana pendekatan simantik? Kalau simantik berfokus pada makna literal, leksikal, dan gramatikal, atau makna apa adanya atau non-kontekstual. Kita sepakat. Kemudian pendekatan pragmatik mempelajari
mempelajari makna bahasa berdasarkan maksud penutur dan konteks situasi penggunaannya, makna kontekstual atau interaksi sosial. Saya kira ini sudah kita pahami bersama. Sengaja saya pilihkan sebagai pengantar sebelum kita masuk kepada substansi yang lebih dalam. Yang lain fokus kajian juga berbeda. Ibu Bapak yang saya hormati, semantik menganalisis makna kata, frasa, dan kalimat secara literal, seperti denotasi dan hubungan antar kata. Kalau saya mengatakan anjing, maka pikiran kita atau makna dari anjing itu adalah hewan berkaki empat. Berat, maksud penutur, pengaruh situasi. Contoh, anjing diucapkan, oh ini anjingnya datang. Ya, ini sudah tidak mengacu kepada denotasi hewan berkaki empat. Apa yang diacu? Nah ini wajah marah seperti ini ada musuhnya atau orang yang dibenci datang. Oh ini anjingnya baru datang. Nah, ini fokus kajiannya. Yang lain Ibu Bapak, lagi semantik umum. Sedangkan pragmatik sangat bergantung pada konteks yang kita sebut konteks dependen, termasuk situasi, budaya, dan hubungan penutur dan mitra tutur. Saya pakai penutur dan mitra tutur. Ada yang mengatakan penutur dan petutur itu boleh saja. Nah, ini dia, ya. Kemudian masih hubungannya apa? Nah, kedua ini menyangkut makna. Hubungannya apa? Nanti di akhir slide saya itu akan saya tunjukkan gambar bagaimana hubungannya yang jelas. Tapi saya akan narasikan dulu. Keduanya saling melengkapi. Semantik menyediakan makna dasar, sementara pragmatik menginterpretasikan makna tersebut dalam komunikasi nyata. Nah ini Bapak-Bapak yang saya hormati. Kemudian singkatnya, semantik mempelajari apa yang dilambangkan oleh tanda-tanda, sedangkan pragmatik mempelajari bagaimana tanda-tanda itu digunakan oleh manusia. Ya, saya kira ini bagi ibu bapak yang berkecimpung di Inapra, hal ini sudah biasa. Saya hanya memberi pengantar dengan maksud adalah mengingat kembali. Baik, izinkan saya sekarang sedikit membahas tentang teori semantik. Banyak sekali teori semantik, ya. Tapi ada beberapa yang saya perkenalkan, tapi yang akan saya pakai hanyalah satu yang mutakhir saja. Apa alasannya nanti saya berikan. Ibu Bapak pasti mengenal ada teori semantik leksikal. Ya, mungkin banyak buku ada, tapi yang saya tahu dan saya baca, ini Profesor Mansur Pateda dari Gorontalo University. Bukunya ini, mungkin Ibu Bapak kenal bukunya, mudah-mudahan. Kemudian ada teori analisis komponen yang pakai plus minus itu apa? Ada komponennya human, apa namanya, young, old dan sebagainya. Plus minus ini NAIDA namanya. Ini bukunya. Kemudian ada juga meta language atau meta bahasa. Ini Profesor Keith Allen ini dosen semantik saya di Monash tahun 1984. Ini begitu bukunya terbit saya dikirimi buku ini. Jadi saya dapat belajar dengan buku ini kita bisa menganalisis makna secara meta bahasa. Kemudian yang terakhir adalah MSA, yaitu meta bahasa semantik alami. Ini terjemahan dari Natural Semantic Meta Language. Jadi pelopornya adalah Anna Wispika dan Cliff Goddard. Ini bukunya Ibu Bapak. Mudah-mudahan nanti dari deretan gambar ini bisa menjadi lebih tertarik untuk memahami lebih lanjut. Bisa saya lanjutkan? Sekarang kajian semantik. Karena ini ada dua kunci.
Simantik dan pragmatik. Dengan data verba ujaran bahasa Bali sebagai pintunya tadi. Nah, kajian simantik seperti saya sudah jelaskan tadi, saya akan mengambil satu saja teori yang terakhir, yaitu dari verba ujaran ini saya akan memakai kajian simantik dari Anna Westbika. Bukunya berbeda, Ibu Bapak. Karena Anna Westbika itu khusus menerbitkan ya apa yang disebut dengan English Speech Adverbs, a Semantic Dictionary. Ini dalam buku ini ada 37 kelompok verba ujaran atau speech adverb. Satu kelompok itu misalnya command gitu ya, itu mempunyai beberapa anggota. Misalnya ask gitu, ada beberapa anggotanya. Tell misalnya dan sebagainya. Ini ada 37 kelompok. Nah, yang sangat mendasar, Ibu Bapak yang saya hormati, menurut buku ini, saya mendapatkan ada dua benang merah yang saya mau perkenalkan, bahwa setiap kita berbicara masalah speech adverb atau verba ujaran atau verba mengatakan, verba apalah namanya istilahnya, itu pasti ada dua komponen, ya, yang disebut dictum dan illocutionary purposes. Dictum dan tujuan illocutionary. Ini sudah mau ke pragmatik sedikit ya. Nah, saya ingin memberi penjelasan Ibu Bapak apa diktum itu, tapi sebelumnya izinkan saya mengklasifikasi dulu bahwa verba ujaran yang dapat dirumuskan sebagai subkelas verba tindakan. Di awal di buku acuan itu kan ada state verb, process verb, action verb atau verba tindakan. Verba ujaran ini adalah subkelas dari verba tindakan yang secara khusus mengacu pada peristiwa ujaran. Menurut buku ini mengusulkan ada dua jenis komponen. Ini yang dalam eksponen aku berkata. Misalnya saya menyuruh gitu dalam bahasanya. Aku berkata. Oke, I say. Tujuan ilokusi adalah untuk mempresentasikan maksud penutur yang dielaborasikan dalam eksponen. Aku mengatakan hal itu karena bla 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 bla. Mari kita lihat contoh. Ini konsepnya ini. Ya. Nah, contoh. Sebagai contoh pada kalimat, aku menginformasikan bahwa aku datang terlambat. Atau saya boleh silakan. Nah, menginformasikan ini adalah verba ujaran. Ada dua komponen seperti saya sampaikan, bahwa ada dictum, ada illocutionary purposes. Nah, dictumnya apa? Di sini kalau kita elaborasi, aku berkata, aku datang terlambat. Ilokusi, tujuan ilokusinya apa? Aku mengatakan hal ini karena aku ingin kau mengetahui bahwa aku datang terlambat. Nah, ini bisa kita uji. Misalnya berjanji, aku berkata, apa mau membelikan mobil gitu, silahkan dikembangkan terus. Ya, ini bisa kita uji dari semua verba ujaran yang kita miliki. Dari bahasa Indonesia juga boleh. Ya. Nah, ini dua hal yang saya mau perkenalkan sehubungan dengan pembicaraan kita verba ujaran. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, sekarang saya ingin mencoba menelaah verba ujaran dari kajian semantik, khususnya saya akan menggunakan teori yang disebut dengan Natural Semantic Meta Language, yang sudah dibahasa Indonesia menjadi meta bahasa semantik alami. Saya perkenalkan bahwa tadi saya sudah sebut Anna Wisbika, home base-nya itu di Australian National University Canberra. Ini wajah beliau. Ini orang Polandia, sudah menetap di Australia. Ya, kemudian Profesor Cliff Goddard, ini di Griffith University. Dulu di New England. Sekarang sudah pindah karena pensiun, pindah ke
Griffith University. Ini wajah beliau. Nah, dari sinilah saya banyak belajar, membaca buku-buku beliau, ya sehingga saya mendapatkan apa teori apa bagaimana menerapkan teori MSA itu pada data bahasa Bali yang saya jadikan sebagai objek. Baik, saya sedikit menggambarkan apa teori MSA itu. Ya, ini saya bacakan sedikit bahwa metabahasa simantik alami adalah teori linguistik yang dipelopori oleh Anna Wisbika. Ini sudah lama teorinya ini, tapi baru kita kembangkan. Di Indonesia ini sudah banyak orang apa melakukan penelitian dengan teori ini, seperti Prof. Mulyadi di USU, kemudian ada juga Prof. Oktavianus di Padang, kemudian ada Prof. Sartini di Airlangga, dan saya sendiri di Bali, kemudian ada Robert Masreng di Papua, banyak sekali sehingga kami mempunyai sahabat NSM. Nah, cara kerjanya saya akan beri contoh, karena ini memakai reduksi dan menjadi seperangkat konsep dasar universal. Konsep dasar universal itu artinya setiap bahasa itu mempunyai konsep itu yang kita pakai. Nah, ini maaf, ini adalah istilah semantic primes. Dulu namanya semantic primitives. Tahun 1980 diganti menjadi semantic primes. Itu kita terjemahkan makna asali, yaitu makna yang kita bawa sejak lahir dan kita kembangkan sebagai bahasa yang sangat sederhana. Seperti saya. Di setiap bahasa pasti ada saya. Jadi bahasa Inggrisnya I, kalau bahasa Balinya Iyang itu, ini bebas nilai ini. Kalau saya itu netral, tidak ada apa namanya stratifikasi language yang halus, kasar, tidak ada. Kalau bahasa daerah kebanyakan ada ngoko, madio, apa eh, seperti bahasa Jawa. Nah, nanti akan saya berikan daftarnya makna asali ini di dalam bahasa Inggrisnya. Saya punya bahasa Bali. Ya. Kemudian teori ini menggunakan bahasa alami. Jadi bahasa sangat sederhana untuk menjelaskan makna kompleks tanpa berputar-putar. Nah ini pentingnya Ibu Bapak. Saya isi warna berbeda. Karena sering kita mencari makna itu berputar-putar dan obscure. Berputar-putar itu security namanya. Secure. Secular ya. Berputar-putar. Nah, saya beri contoh, Pak, Ibu Bapak. Jadi ini teori ini bisa mengatasi kalau makna itu diputar-putar sehingga menjadi kabur. Saya memberi contoh di Kamus Bahasa Indonesia. Ini online. Saya pernah mengajar bahasa Indonesia untuk orang asing di program BIPA. Ada mahasiswa saya bertanya, Pak, apa arti hela? Saya suruh coba buka HP, cari halaman sekian di buku kamus besar. Jadi ditemukanlah hela itu menjadi kata jadian, menghela, menarik artinya. Nah, dia tidak tahu arti menarik. Coba cari kata dasarnya tarik, dicarilah di halaman 1011, dapat tarik. Tarik sudah. Apa arti tarik? Menghela. Apa arti menghela? Menarik. Mana arti yang sebenarnya ini kan berputar-putar. Sehingga bagi mahasiswa asing yang saya ajar itu, dia menjadi bingung. Nah, dari kebingungan inilah teori MSA bisa menjelaskan kalau hela atau menghela, bagaimana pemetaannya. Bagaimana eksplikasinya? Nanti saya akan jelaskan. Ya. Kemudian tarik itu kok hela, hela tarik dan sebagainya. Ini kita sebut circularity, berputar-putar sehingga mengaburkan makna. Jadi tidak ketemu apa makna hela, apa makna tarik. Nah, jadi dengan teori ini kita sudah banyak membuktikan, terutama di bahasa daerah Bali yang saya teliti, itu luar biasa sehingga saya bisa mempublikasikan di jurnal internasional. Lanjut Ibu Bapak, kajian semantik itu menggunakan
teori MSA. Kenapa saya pilih tidak componential analysis, tidak lexical semantik? Saya memilih teori MSA karena teori ini menggunakan dua daya bedah sekaligus. Dua daya bedah. Apa daya bedah? Pertama adalah pemetaan disebut mapping. Mapping ini setidak-tidaknya memiliki 4 sandaran. Jadi ada 4 sandaran. Apa sandarannya? Pertama entitas, pasti ada entitas, alat, proses, dan hasil. Nah, kita sebagai peneliti katakanlah yang menganalisis, kita bisa menggunakan sebebas mungkin kata-kata yang bisa memberi peta makna terhadap leksikon yang kita mau cari maknanya bersandar dari 4 ini. Nanti saya akan berikan contoh. Kemudian daya bedah yang kedua adalah eksplikasi. Maaf, saya memakai kata eksplikasi karena ini terjemah dari explication. Karena sebenarnya explication itu sama dengan explanation. Kalau explanation kan eksplanasi, penjelasan. Eksplikasi juga penjelasan. Tetapi istilah eksplikasi ini hanya dimiliki oleh MSA. Kalau di bidang umum pasti explanation, explain. Ya. Nah, ini ada 65 butir makna asali, lagi sebentar saya perkenalkan, yang mana-mana relevan dengan yang kita bahas hari ini. Jadi sekali lagi, Ibu Bapak, alasan saya memilih MSA itu karena teori ini menggunakan dua daya bedah sekaligus, yaitu mapping and explication. Saya akan mulai dengan mapping dulu, Bapak. Nah, eh, supaya terkait dengan topik, saya akan mencoba memetakan verba tindak tutur. Ini konsepnya dulu. Sandarannya ada 4. Entitas, kalau kita membayang, kalau pemetaan kan apa yang melintas di benak kita. What comes into your mind when we talk about pemetaan. Jadi misalnya verba tindak tutur, entitasnya itu pasti ada penutur dan mitra tutur, itu entitasnya. Alatnya ada, itu tindakan dan tuturan. Kita memberi tuturan, yang lain bertindak. Kemudian caranya pasti mutual interaksi. Jadi tidak mungkin mono interaksi kan tidak mungkin terjadi verba ujaran. Nah hasilnya saya kutipkan kalau lokusi kan saya mengatakan maka mitra tutur itu menjadi tahu hasil. Kalau ilokusi saya menyuruh dia melakukan. Perlokusi saya memarahi kan berpengaruh. Jadi dia dapat efek. Jadi yang mitra tutur. Nah, ini saya akan coba, Ibu Bapak, mohon maaf, untuk merealisasikan sandaran 4 ini, saya memakai contoh verba di luar verba ujaran ya. Saya akan memberi pembanding supaya lebih mudah melihat entitas, alat, cara, dan hasil. Saya akan bawa Ibu Bapak untuk memikirkan. Saya memakai kata memotong. Memotong itu kan apa? Kalau inilah yang saya sebut dengan makna asali memotong. Kemudian dia mempunyai bagian-bagian yang lebih eh, kecil, memenggal, mengiris. Kalau memotong kan sangat umum. Memotong leher, memotong bawang kan, tapi kita di bahasa Indonesia mempunyai memenggal untuk leher, mengiris untuk bawang, kan begitu. Jadi karena tujuan MSA itu adalah untuk appropriateness itu, kejituan itu, jitu gitu. Kalau kita bisa saja mengatakan memotong kepala, mengiris lombok bisa saja, tapi ada kata yang lebih tepat. Ya, Ibu Bapak bisa bayangkan kalau memenggal apa kira-kira entitasnya di situ. Alat yang diperlukan apa? Caranya bagaimana? Hasilnya bagaimana? Nah, tentu saya akan dibantu oleh gambar. Memenggal pastilah seperti ini. Ya, ini leher sapi memenggal.
Alatnya apa? Pasti pisau tajam dan besar kan, parang misalnya. Kemudian caranya bagaimana? Biasanya sekali ayun. Hasilnya bagaimana? Menjadi dua. Nih, kalau mengiris kita bayangkan entitasnya itu adalah bawang. Bawang. Alatnya pisau kecil. Nggak mungkin kita pakai parang besar mengiris. Pakai silet nggak mungkin. Ya, caranya pelan-pelan dan berulang-ulang. Kali ini caranya sekali ayun. Nah, ini hasilnya kecil-kecil dan pipih. Nah, dari sini kita dapat simpulannya seperti ini. Kalau memenggal itu entitasnya leher, kadang-kadang kepala, alatnya parang, pisau, pisau besar atau tajam, caranya sekali ayun, dan hasilnya menjadi dua. Mengiris beda, ini memotong juga ini. Memotong bawang, lombok, pisau kecil, runcing, berulang-ulang, dan tipis pipih. Nah, ini dasar-dasar dari cara analisis meta bahasa apa MSA. Ini baru satu daya bedah. Kemudian saya juga ingin memperkenalkan selain daya bedah mapping pemetaan, juga kita akan mengeksplikasi, yaitu kita mendapat bantuan dari semantik primitives dulu namanya setelah tahun 80. Semantic primes yang kita terjemahkan ke makna asali. Ini ada 65 Ibu Bapak. Sampai tahun 2024 sudah ditemukan 65 butir. Kalau 1974 di awal baru ditemukan 12, sudah itu 24, 30, 50 dan yang terakhir buku yang saya baca itu 2024 masih 65. Nah, apa itu? Nah, ini Ibu Bapak yang saya hormati. Inilah makna asali yang sangat universal. Di mana-mana ada I, you. Setiap bahasa pasti punya. Ya. Nah, ini kita tidak bahas, tapi yang relevan dengan bidang kita, tadi saya memperkenalkan bahwa ada verba keadaan. Ini dasarnya. Kalau verba keadaan menurut Talmi Giffon, itu berpikir, mengetahui, ingin, tidak ingin, merasakan, melihat, mendengar. Ini kan persepsi. Ini disebut, bisa saja ini masih didiskusikan, tapi ini saya pakai dasar untuk menganalisis sehingga buku saya terbit tahun 2010. Untuk yang speech, ya verba ujaran, kita memakai kata dasar C, mengatakan. Nanti eh, makna asalinya di dalam ekspektasi pasti mengatakan, mengatakan, mengatakan. Ya. Kemudian kata kerja yang lain, verba yang saya sudah terbitkan, verba tindakan ini dari action, kategorinya action, makna hasilnya do, melakukan. Kalau proses event, kejadian, happen, terjadi. Nah, yang lain-lain ini untuk kepentingan analisis lain. Ya, jadi kalau verba itu ada action event, ada C, ada apa predicate, mental predicate. Nah, ini saya perkenalkan saja. Benar bagaimana cara kerjanya Ibu Bapak? Mari kita coba. Mungkin saya akan mengambil dua contoh saja. Verba ujaran berpesan. Itu memesan bahasa Balinya. Ya, saya akan coba petakan. Ibu Bapak tolong perhatikan. Verba ujaran bahasa Bali memesan atau berpesan. Coba bayangkan kalau ibu bapak mau berpesan, ada berapa entitas yang terlibat, apa saja yang akan terjadi, kita uraikan, kita petakan. Ini adalah penutur mengatakan sesuatu karena mengetahui sesuatu. Ini kita pakai sesuatu-sesuatu. Kalau mau lebih jitu, silahkan mengatakan apa, mengetahui apa, silahkan. Ini saya pakai sesuatu saja, supaya lebih umum. Kemudian mitra tutur diharapkan mengetahui dan mau melakukan sesuatu, memenuhi apa yang diinginkan penutur. Nah, ini dulu baru gambaran sekian. Ya. Kemudian
agar proses verba tindak tutur ini bisa berlangsung, semestinya mitra tutur mampu melakukan apa yang dimaksud penutur supaya berlangsung dan sampai pada yang dimaksud dengan set. Nah, sehingga ada tiga entitas di sini. Ada penutur, ada mitra tutur, dan ada yang kita wakilkan dengan set yang akan menerima pesan. Ini bahasa Balinya memesan berpesan. Nah, sekarang saya akan coba ini bagaimana cara mengeksplikasi. Jadi kita tidak memakai kata-kata yang di luar dari 65 itu. Nah, ini memang pakemnya begini. Kalau eksplikasi memesan, pada waktu itu X ini mengatakan sesuatu pada Y. Saya mengatakan pada kamu, boleh silahkan. Ini simbol-simbol saja. Ya, Ik itu saya mengatakan ini karena mengetahui sesuatu. Ik mengatakan ini supaya Y supaya kamu melakukan sesuatu. Nah, sesuatu inilah yang kita sebut makna salin. Tak usah ibu bapak memakai sesuatu apa. Saya menyampaikan pesan. Nanti di dalam perkembangan MSA ini menyampaikan pesan ini namanya semantik molekul. Ya. Untuk kepentingan eksplikasi cukup Y melakukan sesuatu saja. Kemudian Ik mengatakan ini karena Ik tahu bisa melakukan sesuatu kepada seseorang Y. Sehingga kalau saya gambar ini Ik berpesan sesuatu kepada Y agar Y menyampaikan kepada Z. Inilah entitas. Ya. Jadi ini. Nah, memang perlu waktu ini, tapi saya perkenalkan saja. Contoh yang lain Ibu Bapak, bertengkar. Bahasa Balinya meyagan. Bertengkar itu saya petakan sama prinsipnya. Ini apa entitasnya, apa acaranya, alatnya, kemudian hasilnya ini. Pemetaan makna verba megan adalah penutur mengatakan suatu karena mitra tutur terlebih dahulu mengatakan sesuatu tidak sesuai dengan harapan penutur. Ini sudah jelas saya kira. Setelah mitra tutur mengatakan suatu, penutur berpikir bahwa yang dikatakan oleh mitra tutur adalah salah. Nah, inilah terjadi apa salah paham atau apa sehingga terjadi pertengkaran. Ya. Nah, selanjut mitra tutur pun merasakan hal yang buruk ketika penutur mengatakan ini sehingga mitra tutur mengatakan lagi sesuatu berkali-kali yang pada akhirnya membuat penutur mengatakan sesuatu lagi. Ciri verba ini adalah adanya pengulangan tentang sesuatu yang dikatakan baik oleh penutur ataupun mitra tutur sebagai akibat timbulnya perasaan tidak suka atas apa yang disampaikan oleh mitra tuturnya. Nah, karena di ini bisa kita petakan, maka verba meyagan ini bisa kita tahu tidak ada lagi makna di luar ini. Sehingga ini agak jitu. Inilah yang disebut dengan metabahasa atau pemetaan. Nah, karena ini MSA, tentu ada eksplikasinya. Sama pada waktu itu, Ik mengatakan sesuatu pada Y. Ini kan bertengkar nih. Ik mengatakan ini karena Y melakukan sesuatu apa yang buruk tadi. Ik mengatakan ini karena berpikir Y melakukan sesuatu yang buruk. Ik mengatakan ini karena ia melakukan suatu berkali-kali. Jadi Ik mengatakan salah, Y mengatakan benar, kan begitu jadinya. Nah, ini pakemnya ini. Sehingga Ik ini seperti ini dengan Y bertengkar. Ini gaya-gaya yang bertengkar saya ambil dari foto di Google. Nah, ini Ibu Bapak yang saya hormati, bagaimana kita mengkaji verba ujaran bahasa Bali melalui kajian semantik. Ya. Bisa, Bu Nur, saya lanjut dulu. Tadi itu sudah satu kunci. Ije, lanjut mawon, Prof. Lanjut ya. Ya, pragmatik saya kira sama seperti pengantar saya tadi. Ibu Bapak pasti sudah familiar dengan ilmu ini, tapi ada baiknya saya mengulangi sedikit bahwa pragmatik adalah cabang linguistik yang mempelajari makna bahasa berdasarkan konteks penggunaannya. Bukan sekedar arti harfiah. Kalau arti harfiah itu kan semantik. Itu untuk saya tegaskan lagi.
ilmu ini berfokus pada maksud penutur, interaksi sosial, situasi, tujuan komunikasi, dan percakapan sehari-hari. Dalam percakapan sehari-hari. Jadi ini arti berbeda dengan semantik. Pragmatik menganalisis bagaimana konteks mempengaruhi interpretasi ujaran. Di tadi anjing tadi kan, ya saya sudah gambarkan. Ini pengulangan saja Ibu Bapak. Kemudian ini pragmatik. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, mungkin di sinilah kita akan mendapat bahan untuk diskusikan dan saya akan banyak belajar dari Ibu Bapak bahwa dari hasil bacaan yang saya lakukan itu ada menyebut jenis, ada menyebut kategori, ada menyebut fungsi dan sebagainya. Nah, kali ini izinkan saya mencoba ya dari perspektif saya dan dasar data yang berbahasa Bali, saya akan coba jenis verba ujaran ini ada ini. Ini menurut Austin ya. Nah, ini tentu tindak tutur, lokusi, lokusi perlu. Nah, apa itu lokusi, lokusi, lokusi? Saya hanya apa mengulangi saja. Ibu bapak pasti sudah paham betul. Saya hanya mengulangi saja. Ah, satu, tindakan menginformasikan atau menyatakan sesuatu atau the act of saying something disebut lokusi. Kemudian tindakan menghendaki mitra tuturnya untuk melakukan sesuatu, the act of doing something atau tindak ilokusi. Saya kira ini sudah jelas bagi Ibu. Dan tindakan memberikan pengaruh terhadap mitra tutur atas menghendaki adanya reaksi atau efek atau hasil tertentu dari mitra tutur, saya katakan the act of affecting someone atau tidak berlokusi. Ini saya kira sudah jelas. Sekarang saya akan coba mengimplementasikan konsep-konsep ini di dalam bahasa Bali. Nah, ini ada nuturang bercerita. Ada nunden menyuruh. Ini saya tidak bacakan ini karena datanya bagi kami. Nombang itu melarang. Ini ada efeknya. Ini yang saya bisa pakai mendukung pemahaman tentang lokusi, lokusi, dan perlokusi. Berikutnya, ya, menurut John Searle, Searle bacanya, ya, ada 3 kategori. Ini juga sudah familiar, Ibu Bapak yang saya hormati. Ada asertif, ada direktif, ada ekspresif, ada deklaratif, dan ada komisif. Nih, 5 ini menurut saya. Ya, ini fotonya seperti ini. Nah, saya juga akan elaborasi sedikit tentang asertif dan seterusnya dengan contoh-contoh verba ujaran bahasa Bali. Nah, ini tentu asertif itu seperti menyatakan, membual, menyarankan, mengklaim, mengeluh. Ini saya kira sudah sangat familiar Ibu Bapak. Saya dukung dengan bahasa Bali, mituturin, menyarankan. Ini dia. Ya. Kemudian menyesal, menyesal. Ini sudah ada. Ini asertif. Nah, tidak saya bacakan kalimat bahasa Balinya ya. Jadi saya poin-poinnya saja yang relevan. Direktif tentu menyuruh ini kan. Di sini ada meminta, mengajak, memerintah dan seterusnya. Bahasa Balinya nunas itu meminta. Nih, ya. Kemudian kalau ngajak, mengajak. Ini di sini ada mengajak. Nah, ini yang saya akomodasi. Berikutnya ekspresif. Nah, ini ada memberi selamat, bersyukur, menyesalkan, meminta maaf, dan seterusnya. Saya bantu dengan data bahasa Bali. Ngaturang itu mengucapkan, ngaturang selamat, mengucapkan selamat. Angayu bahagia, bersyukur. Ini di sini sudah ada. Jadi ini yang bisa saya sampaikan sebagai pendukung. Deklaratif, Bu Bapak sudah familiar, memecat, pasrah, membaptis, mengucilkan,
memutus dan menghukum. Data bahasa Balinya ada ngangkat, mengangkat, memutus, memutuskan. Ya, ini nanti saya fokus pada yang cetak tebal saja. Terakhir komisip, terakhir dalam Serle ini, itu berjanji menawarkan suatu bersumpah. Nah, ini nawah menawar. Berjanji berjanji. Nah, Bapak yang saya hormati, ini mungkin akan menjadi bahan diskusi kita yang lebih hangat karena selain jenis ada kategori, kemudian saya mencoba menguji beberapa verba ujaran bahasa Bali, saya baru menemukan 22 fungsi. Ini alasannya adalah elaborasi dari masing-masing yang 5 ini. Jadi elaborasi. Kalau misalnya kita berbicara masalah komisip, itu ada penawaran atau janji, ya, mana yang berjanji, mana menawarkan. Tapi dalam fungsi ini saya sudah khusus mengatakan menawarkan, fungsi berjanji dan sebagainya. Nah, ini Bu Bapak bisa saya ilustrasikan. Kalau jenis itu menurut Austin seperti ini, sudah saya jelaskan dengan contoh-contoh. Kemudian saya coba melihat ilokusi saja sesuai dengan apa kategori yang disampaikan oleh Shirley ini akan ada 5. Nah, saya akan mengambil direktif, direktif sebagai fungsi. Ya, ini saya menemukan 22. Mungkin Ibu Bapak yang akan meneliti bahasa daerahnya sendiri-sendiri bisa lebih dari 22. Saya yakin. Ini sebagai apa acuan saja kalau Ibu Bapak tertarik melihat ini. Tapi kalau orang-orang cukup di sini saja selesai, tidak apa-apa. Tapi keinginan saya kan untuk mengelaborasi secara lebih detail sehingga saya menemukan 22 fungsi. Contoh, ya, menginstruksikan fungsinya. Ya, fungsi menginstruksikan adalah penutur mengekspresikan perintah langsung kepada mitra tutur untuk melakukan suatu hal. Mitra tutur diharuskan segera melaksanakan perintah ini sama dengan apa direktif sebetulnya. Tapi saya pilah secara lebih apa rinci karena saya mendapatkan data ini. Belanda, oke maaf, Belanda, Ipidan, Sesai, Nunden memaksa apang kerja rodi. Ini bapak yang agak senior tahu ada kerja rodi zaman penjajahan Belanda. Ini saya dapatkan data dari sebuah buku cerpen ya. Nah, ini Belanda dahulu setiap hari selesai itu menginstruksikan supaya kerja rodi. Nah, ini fungsinya jadi langsung menukik kepada fungsi menginstruksikan. Nih, Bu Bapak. Kemudian yen dadi guru geginane tusing je nunen murid ngai tugas. Ya. Kalau jadi guru, pekerjaannya bukan saja menginstruksikan murid mengerjakan tugas. Nah, ini sebenarnya di tingkat direktif kalau kita lihat pembagian 5 itu. Nah, Ibu Bapak, ini yang saya beri contoh nanti makanya saya lebih cepat mau menyelesaikan presentasi supaya ada lebih banyak waktu. Tapi sebelumnya sebagai bagian terakhir saya ingin sekedar saja menyampaikan bahwa apa yang saya hasilkan secara apa hasil-hasil penelitian semantik itu sudah saya unggah di International Journal of Linguistic Literature and Culture. Ini jadi kami berempat. Jadi saya sendiri ini profesor dari bidang lain. Ini 2 mahasiswa kan harus ketentuan dapat hibah kan ada 2 mahasiswa. Ini sudah saya muat September 2022. Nah ini jadi informasinya kalau Ibu Bapak mau berkunjung ngecek ini ada URL-nya. Kemudian yang kedua
Ini Pragmatic Studies on Balinese Speech Act Verb. Inilah kajian pragmatik yang saya sudah eh, publikasikan. Ini ada saya, ini teman saya, ini dua mahasiswa. Ya, kemudian di jurnal ini yang sudah mengunggah pada ya 2023. Kalau yang tadi 2022. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan oleh Bu Nur bahwa saya selain memang aktif mengajar, juga saya gemar, Bu. Gemar ya, gemar menulis buku ya, sehingga sebelum itu saya ingin memberi penutup tapi bukan simpulan ini Bu ya. Ini saya kutipkan saja dari Profesor Godar. Sebenarnya ini pengulangan dari pengantar saya. Apa beda simatik dengan pragmatik? Jadi saya bacakan saja. Kalau Profesor Godar mengatakan did into linguistic forms, while pragmatics deals with the inferences. Inferences itu kan simpulan. People make yang dibuat orang from how linguistic meaning are used in particular situation. Ya, tetap particular situation. Ini event event semantics deal with words and sentences, while pragmatics deal with words and sentences as used on particular occasion. Kedua aja particular occasion jadi konteks tertentu. Nah, ini Ibu Bapak saya sangat bersyukur dan senang menginformasikan buku saya yang 24 ini ada 12 buku sampai 2017 kalau nggak salah, 10 tahun dapat 12. Kemudian ini lagi sampai nomor 24. Ya, kemudian di 2025 dan 2006 juga saya sudah menerbitkan buku sejak saya bergabung di IPB Internasional. Ini yang 2025, 2026 karena kami membuka program BIPA Bahasa Indonesia untuk penutur asing. Ini buku yang kami terbitkan berdua. Kemudian buku persembahan, maaf saya menambah sedikit bahwa sejak 2014 ada senior kami guru besar yang pensiun karena kami tidak punya apa-apa. Tinggal saya mempunyai pikiran hanya bukulah yang bisa kami persembahkan kepada beliau yang purna bakti. Maka saya membuat buku persembahan purna bakti. 14 buku ini, bukan guru besar saja ini. Ada doktor, ini dua, ini magister, ada 5 magister dan selebihnya guru besar. Ya. Itu tidak guru besar saja yang saya buatkan buku persembahan. Ini artikelnya ini berasal dari kolega-kolega saya seluruh Indonesia. Dan malah ada dari mahasiswa saya di Cina, itu saya pernah jadi promotor orang Cina, namanya Lusing namanya, juga mengirimkan artikel. Nah, ini sudah terbit, ya. Tebalnya luar biasa, karena ada 70 artikel atau 75 artikel, itu sekitar 1.100 halaman. Ini saya sangat berterima kasih pada kolega-kolega yang sudah mengirimkan artikelnya. Selain itu, 2 tahun terakhir, ini pada waktu ada Dies Natalis di PB Internasional, saya membuatkan buku, saya editornya. Ini juga yang baru bulan Februari ini. Nah, mari kita merenung sedikit sebagai ucapan terima kasih bahwa kalau kita belajar makna bahasa tentu perlu ada kontemplasi. Apalagi ibu bapak akan mempelajari makna kehidupan ya. Karena makna kehidupan itu perlu renungan. Mari kita belajar seperti saya sudah makan. Apa arti saya sudah makan? Kemudian apa makna saya sudah makan? Nah, ini mari kita renungkan bersama. Ini dengan melihat komposisi dari sini. Karena apa? Pertanyaan saya itu kaitan simatik dengan pragmatik ada di sini, di layer-layer ini.
Jadi tentu kita harus belajar dari fonetik, fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Ini pragmatik berada di layer merujuk sambutan Pak Presiden Profesor Ju, ya saya sangat senang bahwa segera akan bergabung dengan International Pragmatic Association. Saya senang sekali, mudah-mudahan bisa terwujud sehingga kajian-kajian ini akan lebih bermanfaat. Saya kira itu Ibu Nur, terima kasih banyak ya. Saya senang sekali kalau diskusi itu merupakan pembelajaran dari saya. Karena apa yang saya sampaikan itu hanyalah pengenalan dari perspektif yang saya alami dan saya lakukan. Terima kasih Ibu Nur, Ibu Bapak yang saya Oke, hormati. Ya, selamat siang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. baik, terima kasih Prof. Sudipa. Ini saya jadi merenung ini dengan beberapa kata yang selama ini ada di masyarakat ini, Prof. Luar biasa. Dan bukunya juga sangat banyak ya, Prof. Ya. Luar biasa produktif. Saya jadi semangat nih, inspirasi nih. Ini terkait Mungkin ini, Prof. Yang di... izin stop share ya, stop share supaya bisa lebih. Supaya Oh tidak ya, mengganggu. oke, baik. Baik, sebelum ini saya membacakan pertanyaan yang ada di kolom komentar, Prof. Ini saya juga tertarik ini. Kalau di Kediri itu di kota Kediri itu ada sambal tumpang itu, Prof. Ya. Sambal tetapi banyak kuahnya seperti sayur Hmm. gitu, Prof. Ini berarti kan ada kekeliruan terkait dengan pemaknaannya atau kata yang di apa diberikan gitu. Dan juga ada nasi goreng. Nasi goreng sebetulnya nasi tumis ya. Kalau nasi goreng kan berarti ada tempe goreng gitu kan banyak menggunakan minyak. Lah ini nasi goreng tetapi kok eh, dengan sedikit minyak, bukankah menggunakan nasi tumis yang tepat? Kemudian sambal tumpang kalau di Kota Kediri itu sambal tetapi berkuah. Ini gimana, Prof? Pendapat Prof terkait dengan kalimat-kalimat penamaan seperti itu, Prof? Ini saya jadi Baik, tertarik nih. ya langsung jawab Bu. Inje, inje, Ya, Prof. memang inilah salah satu manfaat dari MSI itu, Bu. Jadi bisa memetakan segala hal. Sehingga kadang-kadang salah kaprah itu bisa kita luruskan. Ya, misalnya sudah selesai menanak nasi, padahal menanak beras kan begitu, Bu ya. Ya, kalau Betul. kita, tapi Betul. kita jangan berbenturan dengan yang sudah berlaku umum. Ya, tapi untuk kajian keilmuan, saya kira itu bagus. Terutama eh, local genius itu, sehingga kami mendapat banyak katakanlah penghargaan dari luar bahwa saya mencoba menerapkan di bahasa Bali ini ya. Ya, sampai Ana Wiswika itu pernah memberikan sharing session di prodi kami. Kemudian kita juga berdiskusi tentang itu. Jadi luar biasa ini Bu. Jadi Ibu, ini salah satu saja. Saya kan tertariknya walaupun saya prodi bahasa Inggris, tapi ingin juga melihat bahwa apa yang saya rasakan semasa kecil bahasa Bali itu seperti itulah. Ingin kita mengungkapkan. Ada kepuasan tersendiri, Bu. Dan sekali lagi tidak ada yang salah dan benar, Bu ya. Jadi mungkin Ibu sekarang meneliti tentang sambal tumpang itu mungkin lagi 1 tahun ada orang lah yang meneliti sama, mungkin pemetaannya berbeda, Bu. Ya, itu kita perlu karena semantik itu kan istilahnya makna yang tidak konstan gitu. Ya, Oke, oke, itu oke. itu Bu jawaban saya. Iya, Itu luar berarti biasa tetap ya gitu. nasi goreng gitu ya. Ya. Nasi goreng. Oke, baik, Prof. Ini di kolom komentar sudah ada pertanyaan dari Pak Ahmad Bukhari. Mohon izin Prof. Sudipa, kalau untuk leher sapi nih lebih tepat menggunakan kata memenggal atau menyembelih.
Kemudian pertanyaan yang kedua, oh ini sudah ditampilkan oleh Pak Faisal. Yang nomor tiga belum Pak Faisal. Yang kedua dari eh, Pak atau Bu ini, Bu Yani. Menarik sekali kajiannya, Prof. Mungkin saya ingin bertanya, bagaimana dengan klausa memutus perkara dalam pengadilan dan memutus hubungan, konteksnya pertemanan. Nah, ini dapatkah dianalisis secara semantik dan pragmatik atau hanya domain semantik? Mohon penjelasannya. Kemudian yang ketiga, mohon izin Prof, apakah kita bisa menganalisis kata berkolokasi dengan MSA dan bagaimana dengan konteksnya? Contoh, strong coffee, strong wine. Monggo, Prof Sudipah, ini sudah Ya, ditampilkan di layar. Oke, terima kasih Pak Faiz. ya, Ini ya, ada, ya, sementara masih ada 3 pertanyaan yang kami ya, tampung. ya. Saya ucapkan terima kasih Prof. Ahmad Bukhari. Ya, boleh saja Pak. Saya hanya bertujuan memberi ilustrasi. Kalau memenggal, menyembelih silahkan Pak. Tidak masalah. Tetapi secara simantik gitu Pak. Kalau memenggal dengan menyembelih, kalau saya petakan itu beda Pak. Beda. Ya. Terutama saya menemukan dalam kajian bahasa Bali itu ada emotional state namanya Pak. Kalau emosi atau perasaan memenggal bagaimana? Kalau menyembelih bagaimana? Itu perlu ditelaah lebih dalam. Tapi kalau secara umum memenggal dengan menyembelih, saya kirakan sama, Pak. Tapi kalau kita mau masuk lebih dalam, makanya eh, bahasawan itu kan memilih leksikon yang berbeda, pasti ada muatan simantik yang namanya simantik apa properti yang berbeda. Tapi ini perbedaannya halus, Pak. Kalau Profesor Godar mengatakan subtle differences, Pak. Hanya bisa diungkapkan oleh MSA, Pak. Kalau secara umum memenggal dengan menyembelih, oke lah, sama saja. Tapi kalau kita mau lebih dalam, kita bisa petakan memenggal, kita bisa petakan menyembelih. Memang ada 4 landasannya itu entitas ada, cara ada, alat ada, apa hasil ada, tapi emotion state-nya perlu kita lihat. Gimana sih perasaan orang memenggal? Bagaimana sih orang menyembelih? Gitu ya. Itu Pak. Ah, Pak Layani Komnisi ini adalah sahabat saya dari Kendari. Selamat siang Pak. Selamat melaksanakan ibadah puasa Pak Layani. Yang Prof, Ya, ya, sehat selalu. ya, ya itu udah. Ya ini Hmm. eh, saya udah pernah ke Kendari berkunjung ke rumah Bapak ini ya. Ya. Terima Alhamdulillah, kasih makasih Prof. pertanyaannya. Ya, Ya. bisa ditayangkan lagi sekali Pak pertanyaannya. Ya, perkara memutus perkara Pak ya. Iya, 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 memutus perkara dengan memutus hubungan pertemanan. Sekarang Bapak mau pilah-pilah Pak. Menarik saya bertanya, memutus perkara dan memutus hubungan pertemanan. Maka dianalisis sebenarnya kedua-duanya bisa dimanfaatkan, Pak. Tergantung dari tujuan Bapak apa gitu kan. Kalau memang Bapak mau melihat secara simantis, makna harfiah itu ya akan Pak dapatkan. Kalau Hmm. secara pragmatik, makna kontekstual lah yang akan dipakai. Sehingga kita cukup memutus saja, Pak. Memutus itu kan Oh. bisa dalam konteks apa? Perkara begini pemetaannya. Memutus hubungan begini pemetaannya. Nah, itu Pak. Saya kira Pak sudah paham itu tentang hal itu. Kemudian yang mohon izin, apakah bisa menganalisis berkolokasi? Ya, memang ini teori ini sebetulnya membantu kita sebagai pengguna bahasa supaya kita memang betul-betul bisa menggunakan kolokasi yang tepat gitu ya. Ya, strong copy. Kalau bahasa Indonesianya strong copy,
apakah kopi kuat atau kopi eh, pekat kan itu? Ya, itu apa? Strong kopi itu setelah minum kopi langsung Bapak merasa kuat apa begitu kan itu ya. Nah, ini memang betul-betul sangat membantu Pak. Tidak strong kopi dan strong wind itu saya kira contoh yang bagus. Kemudian bisa nanti dibantu analisisnya oleh teori MSA itu supaya tidak salah pasang. Ini kan kolokasi kan pasangan, ya begitu Pak. Jadi itu. Nah ini kolega saya dari Kupang, Prof. Franz, bagaimana tahunan materi yang dikaji dengan etnosemantik dan etnopragmatik. Wah, kaitannya luar biasa Pak Prof. Ya. Tapi saya tidak sejauh itu membahas ini karena ini nanti kalau etnosemantik kan pasti dikaitkan dengan etnologi atau apa namanya suku, bangsa atau suku yang menggunakan bahasa itu. Saya setuju Pak, ini akan sangat terkait etnosemantik dan etnopragmatik. Tapi sekali lagi, semantik itu makna apa saja dan pragmatik makna apa saja. Kemudian Prof. Jo, Pak Presiden, mohon bisa verba egaliter dalam kaitan dengan genus dan spesies. Oh ya, terima kasih Pak Prof. Ju ya. Ini menarik Pak, menarik sekali. Tetapi inilah sebenarnya sasaran MSA. Kita berusaha uh, menganalisis uh, leksikon katakanlah begitu Pak, verba katakanlah itu, yang tidak ada muatan kalau saya katakan stratifikasi language, kalau bahasa Bali itu ada halus, ada madya, ada kasar, Pak. Kalau di Jawa, Pak, ngoko dan apa madya, ya itu diusahakanlah dengan teori ini mendapatkan yang egaliter. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa bahasa yang ada stratifikasi atau level of speech itu sebenarnya dengan mudah bisa kita petakan dengan MSA, Pak. Jadi tergantung dari entitas itu siapa. Kalau di Bali, kalau yang entitasnya itu antara kaum bangsawan dengan kaum sudra, katakan begitu, pasti pemilihan katanya itu akan berbeda, Pak. Itu pemilihan kata itu bisa kita petakan karena entitasnya itu berbeda. Ada kaum bangsawan, ada kaum sudra begitu. Itu ringkasnya, Pak. Tertarik, Pak, saya ini. Ya. Kemudian apakah istilah genus dan spesies juga mendasari? Ya, saya kira cocok sekali ini, Pak. Betul, betul, Pak. Saya setuju dengan Prof. Ju. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, baik. Dari tadi masih di kolom komentar, saya ingin mendengar suara ini. Mungkin ini Pak Hanafi tadi tampaknya bergabung ini. Tapi kok mana ini? Pak Hanafi, ini ada Pak Rahyono juga. Barangkali ingin menyampaikan sesuatu, Pak Rahyono. Silahkan. Langsung saja, Pak. Inje, biar tidak membaca terus, G. Monggo, Pak Rahyono. Ya, baik. Ini juga. Terima kasih. Terima kasih Prof. Sudipa. Ya, ini Ya. Prof. Sudipa ini mengingatkan ya teori-teori dasar yang kadang-kadang kita lupakan. Ya, kita lupakan sehingga ini cukup mengingatkan kami, khususnya saya ya, bahwa teori-teori ini yang sebenarnya benar-benar harus kita pegang karena sebagai teori kunci tadi yang dikatakan itu untuk berkembang, untuk kemudian bagaimana alurnya ke dalam teori-teori yang mutakhir. Nah ini kadang-kadang kita itu lupa dengan teori-teori dasar yang prinsip, sangat prinsip yang mendasari itu, sehingga kadang-kadang kita juga dalam melakukan analisis kadang-kadang juga kurang begitu mendalam ya. Jadi ini saya kira ini membuka kita kembali, mengingatkan kembali bahwa teori-teori yang sifatnya dasar teori-teori klasik ini benar-benar tidak bisa kita tinggalkan.
sehingga kita bisa mengembangkan teori-teori yang mutakhir karena mengingat akarnya. Ini saya kira menurut saya apa yang disampaikan Prof. Sudipa ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita semuanya. Demikian saja dari saya. Terima kasih. Baik, Pak. Yang saya hormati Pak Rahyono, betul sekali, Pak. Kadang-kadang kita apa tergelincir bahwa harus yang modern-modern saja. Tapi kita harus juga secara filosofis kan melihat kembali bahwa dari awal itu ada cerita-cerita seperti itu, nah, sehingga kita updatekan sekarang. Ini salah satu dari teori yang dikembangkan di dalam bidang semantik, ke, yaitu tentang bagaimana mengkombinasikan ya yang lama-lama itu sehingga menjadi lebih jitu karena ya seperti saya katakan tadi karena pemaknaan yang appropriate itulah yang kita sebenarnya harapkan dengan penerapan teori MSA ini. Ya, kalau kita belajar berbicara secara umum biasa-biasa saja, seperti menyembelih dengan memenggal itu tidak pernah orang bertanya apa bedanya. Tapi karena kita jadikan kajian, tentu ini akan memberi apa manfaat atau ilustrasi bahwa setiap leksikon itu yang ada itu pasti mempunyai perbedaan, Pak. Kalau tidak ada perbedaannya, kan kasihan leluhur kita yang menciptakan kata itu, Pak. Menciptakan beda pasti memenggal dengan menyembelih. Seperti contoh itu, saya kira itu menjadi ilustrasi bagus, sehingga dibedah dengan meta language atau pemetaan itu kita akan ada perbedaan, Pak. Seperti saya katakan Profesor Godard kan, namanya subtle differences itu ada perbedaan halus makna itu. Ya, kalau kita memang khusus mengkaji itu. Saya tertariknya di situ karena bahasa daerah terutama Pak, mungkin bahasa Jawa juga, terutama bahasa Bali yang saya teliti itu luar biasa seperti itu. Ya, Ya, tapi Prof. saya Sudipa. tidak membahas tentang dialek kan di Bali itu juga ada dialek Karangasem, dialek Buleleng itu, tapi saya tidak masuk ke sana. Itu Pak Prof. penjelasan Sudipa, Pak Suaryono, ya, Prof. Rahyono, terima kasih. Sebenarnya saya tadi menunggu contoh-contoh dari bahasa Bali karena kebetulan saya juga banyak penelitian tentang bahasa daerah yang ternyata banyak teori-teori modern ini tidak tidak bisa sepenuhnya kita terapkan dalam bahasa-bahasa daerah kita, terutama bahasa-bahasa yang sifatnya eh, berisi sangat filosofis ya. Kadang-kadang Hmm. teorinya nggak lengkap dan ini justru peluang kita untuk mengisinya. Nah, ini tadi sebenarnya saya menunggu nih contoh-contoh dari bahasa Bali. Barangkali karena waktunya pendek ya, Prof ya. Jadi mungkin ini barangkali kalau ada tadi buku-buku Prof yang tentang bahasa Balinya yang terkait dengan itu barangkali kita memerlukan untuk membacanya gitu. Kebetulan saya penelitian saya tentang bahasa-bahasa Jawa. Oh, Contoh tentang kesantunan saja. oh Ternyata ya ya bagus bagus Pak. eh, dalam teori ada yang tidak bisa memuat itu, Hmm. yang tidak bisa menjelaskan bagaimana kesantunan di Jawa itu. Ya, seperti teorinya Searle gitu bahwa sebenarnya di Jawa itu sudah sangat lama terjadi dan bahwa tidak langsung itu bagaimana itu betul-betul sangat lengkap ya, sangat lengkap termasuk juga sosiolinguistik ya. Itu juga banyak hal yang tidak terselesaikan. Misalnya di bukunya Stephen Levinson itu Ya, Stephen Levinson. membahas tuvu, tetapi ketika membahas bahasa Jawa hanya sedikit sekali. Padahal Hmm. kalau membahas bahasa Jawa itu akan lebih lengkap daripada tuvu gitu ya. Demikian Prof, ini Ya, kami ingin membaca tulisan Prof yang dari bahasa Balinya gitu. ya. Siap Pak, Mohon siap. informasi nanti. Terima Saya kasih. akan kirim lewat Pak Dr. Faisal. Oh Itu ya, menarik baik. Pak, Stefan Ya, Pak, Levinson kan terima kasih. disebut Ya, dan tu itu kan bahasa Perancis itu. Tubuh. Ya, 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 terima kasih Prof. Oke, ya baik. Terima sama-sama kasih Pak. Pak Rahyono.
Baik, barangkali ada yang lain lagi yang ingin bertanya secara langsung. Ini Pak Eh, Ketut sel- Suwardana. Selamat sore. Ini Monggo. eh, apa namanya? Ada Pak Faisal, ada Prof. Ju, ya ini ada Pak Rahyono, nah Prof. Sudipe, mantan mantan apa namanya pembimbing saya waktu saya D3 ya. Luar biasa bapaknya itu. Jadi begini, ketika saya memahami penjelasannya Prof itu berarti NSM itu bukan hanya sekedar semantik saja gitu loh. Tetapi saya melihat itu lebih dari itu. Ya, karena itu sudah masuk ke filosofi bahasa, kognitif dan sebagainya lah. Nah, saya sudah perhatikan tadi. Oh, ternyata NSM itu bukan hanya sekedar semantik gitu loh. Contohnya begini. Ini saya ambil dari contoh bahasa Bali lah. Karena Karena bicara dengan SM itu betul-betul sesuai dengan konteksnya. Kita nggak bisa memahami bahasa itu secara kamus gitu loh. Karena bahasa itu kan ada ideologi. Di mana ada ideologi, di sana ada bahasa. Begitu juga sebaliknya. Di mana ada bahasa, pasti ada ideologi. Begitu. Nah, seperti contohnya ngelawar. Kalau misalkan, oke, saya mau ngelawar dulu. Kalau pas gadungan, saya akan berpikir begini. Oh, dari dari apa namanya motong, kemudian membuat, kemudian mengambil kelapa dan seterusnya. Jadi kata ngelawar itu aspeknya banyak. Jadi tidak hanya kata-kata ngelawar, membuat lawar nggak begitu. Dari mempersiapkan bumbu, dari memotong dan seterusnya sampai meracik. Nah itu dari konsepnya melawar gitu. Begitu juga kalau misalkan saya mau ngelawar di tempat A, itu konsepnya bisa berbeda. Hanya digunakannya bertibat apa namanya, memotong bumbu saja begitu. Nah, jadi sekali lagi NSM itu saya amati itu kompleksitas itu ada di kognitif. Hanya orang yang apa namanya kata ngelawar misalnya, hanya orang yang ada di konteks itulah akan memahami gitu loh. Ya, sama seperti maaf ya saya nggak ngaben gitu loh. Misalkan terjemahkan dalam bahasa Inggris, dia tidak akan pernah ketemu apa yang disampaikan oleh Pak apa namanya, Pak Rahyono betul, karena bahasa itu memang ada unsur-unsur ideologi, unsur-unsur budaya, sehingga teori belum bisa menempuh semuanya begitu loh. Ya, sehingga saya kebetulan orang SFL, kadang-kadang ketika menerjemahkan ngaben itu, aduh saya keliling jadinya harus 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 gimana para prase atau nah NSM lah saya pakai pinjam dulu ilmunya Prof Sudipo untuk menerjemahkan ngaben gitu loh. Itu Prof, terima kasih. Oke, sukses semua. Monggo, Baik, Prof. ya. Saya komentari sedikit ini Dr. Ketut Suwardana ini, mahasiswa yang luar biasa ini. Dia mengikuti tradisi saya. 1 tahun bisa menerbitkan 3 buku luar biasa ini. Kalah saya. Ya, itu luar biasa Pak Ketut Suwardana ini. Nah, menyinggung contoh yang diilustrasikan tadi ngelawar, saya melihat sisi sedikit lain ya, bahwa dimanapun pemetaan atau metabahasa ini bisa dimanfaatkan ya. Jadi prinsipnya adalah cross language. Saya beri contoh, ini mungkin ada hadir di sini karena saya banyak membimbing baik S2 maupun S3, yaitu namanya Vincent Gandhi itu dari Labuan Bajo. Itu menggunakan teori MSA menganalisis kata kerja memotong bahasa Manggarai. Saya pembimbingnya. Ini mungkin hadir di sini. Ada Bu Dr. Rabiatul Adawiyah itu dari Nahlatul Watam Mataram itu menerapkan verba tindakan bahasa Bima. Itu contoh-contoh. Jadi dari pertanyaan Pak eh, Rahyono tadi bisa dimanfaatkan untuk analisis lintas bahasa, Pak. Jadi apa yang ada di muatan simantik di setiap leksikon bahasa daerah itu
bisa dipetakan ya. Sehingga betul-betul ini akan menjadi daya tarik sebuah analisis tentang semantik. Sehingga kita bisa menggunakan leksikon itu secara jitu, ya, secara appropriate begitu. Nah, itu ya, saya tambahkan sesuai dengan menyinggung filosofi itu ya silahkan saja itu pasti muatan sebuah leksikon itu ada filsafatnya, ada tradisinya, ada apa ritualnya dan sebagainya. Itu luar biasa ya. Itu tambahan saya Ibu Nur sebagai komentar dari apa yang saya oleh Dr. Ketut Suwardono ini. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Sudipa. Monggo Bapak Ibu yang lain untuk menyampaikan mungkin terkait dengan pemaparan materi dari pemateri pada siang hari ini. Satu lagi, Prof. Ini juga saya ingin terkait dengan perbedaan ini yang mendasar terkait dengan ini, Prof. Verba tindakan dan verba ujaran tadi. Kalau dalam bahasa Bali sendiri, ini yang mungkin sering dianggap tumpang tindih oleh penutur awam itu seperti apa, Prof? Maksud Ibu tumpang tindih apa? Saya menjelaskan bahwa Eh, verba ujaran Maknanya. itu, Mm-mm. verba ujaran itu adalah subkelas dari verba tindakan. Menurut Ah, Talmi Given tahun 1984, beliau membagi verba itu atas peristiwa gitu sebenarnya, peristiwa mm, itu. mm, Kalau ada verba keadaan itu keadaannya tidak banyak berubah. Kalau proses ada perubahan sedikit. Kalau tindakan itu luar biasa mm. perubahannya. Oh, Nah, sekarang tentang ujaran itu ada di sub tindakan. Jadi mm, kalau di makna asal itu ada di speech. Speech itu say. Makanya makna asalnya itu C yang saya terjemahkan mengatakan. Makanya Ik mm. mengatakan kepada Y dan seterusnya begitu. Ya, itu sub Oke, ya di bagian kecil dari verba tindakan, verba oke. ujar. Oke, Ya, menarik ini, Prof. Ini Pak Rahyono juga siap ini dalam bahasa Jawa ini. ya. Yang seperti itu. Oke. Eh, Ada salam baik, Bu Nur, ada salam dalam. dari Ibu Dokter Rabiatul Adawiyah ya, katanya Oh, pernah ini. PKM bersama itu. Oh, Inje, Ya, waktu itu ke ya, Nahdlatul Wathon juga ke ya, sana, Prof. Kami bersama-sama PKM di sana. ya. J, eh, Bapak dan Ibu, ada yang ingin mungkin disampaikan lagi? Masih ada waktu sebelum closing oleh Presiden Inapra. Dari Masih, J, monggo, Prof. Franciscus. iya, J, selamat sore untuk ke moderator. J, Ya, monggo. sudah menyajikan materi, mempresentasikan materi Pak Prof. Sudipe teman sejawat tempo dulu waktu S3. Hanya pertanyaannya sederhana, bahwa apakah Prof. Dipe menemukan titik lemah dari teori MSA ini dalam kajian ini berdasarkan data yang diperoleh di Bahasa Bali ini? Karena saya melihat dari apa yang dikatakan di MSA itu juga disejajarkan dengan apa yang ada dalam batu. Tidak ada sebuah catatan pinggir yang mau melihat ada titik lemah atau kelemahan daripada teori ini. Saya juga membaca tulisan dari siapa itu ya Gandhi, itu juga kelihatannya mengamini teori itu sepenuhnya tanpa ada komentar sebagai bahwa oh ada sisi-sisi yang perlu itu untuk dinamika daripada keilmuan. Mungkin itu Pak Dipo, itu saja dulu untuk sore hari ini. Halo, kita bisa bertatap layar ini ya karena saya rindu. Kapan saya diundang ke Kupang lagi nih? Saya saya punya besan di situ sekarang. Besan saya di Kupang itu ya yang dari Manggarai juga. Ya, ya baik Pak Prof. Betul, sisi kelemahannya ada. Karena Ana Wisbika mengakui this is only approximation gitu dia. Approximation. And then we will prove it
by trial and errors. Itu masih masih kita akan terus buktikan dengan trial and errors, Pak. Jadi masih ada kelemahannya, Pak. Tidak bisa mengungkap secara jelas seperti saya katakan tadi, speech act apa? Speech level itu tidak bisa diungkapkan karena tidak semua bahasa mempunyai speech level. Tadi ada pertanyaan elig apa Egaliter. ligater ya, Iya. legaliter itu di situ ada kelemahannya. Tidak bisa sepenuhnya memberikan analisis yang memuaskan. Sehingga diakui oleh pencetus teorinya ini, this is only approximation and we can prove it by trial and error. Itu. Jadi ini, tapi dia mengatakan, it is better than nothing gitu. Lebih baik ada daripada tidak ada gitu. Diakui sendiri. Ya, di dalam buku Anna Westbika ini. Ya, itu Pak Prof. Franz. Ya, saya senang bertemu karena rindu Ini tadi bertemu. lanjutan dari pertanyaan saya, tautannya dengan etno Ya, itu betul. semantik dan Itu etnopragmatik itu kekasan kekhususan pembeda setiap bahasa lokal dari setiap suku, perlu ada ruang juga untuk bisa itu kalang sandingan dengan itu teori yang disajikan. Betul, betul, Prof. Saya setuju itu. Mari kita mengadakan penelitian. Kapan Purna Bakti ini? Bulan depan, bulan Oh, bulan saya mau buatkan buku ya. rencana setelah Buatkan buku persembahan ya. Ya, betul. ya rencana setelah itu Pak Ibu. Hah? Setelah mutasi ke home base baru, Iya, baru kita itu. iya, ya. Saya mau buatkan buku Pak Fran ya. Ya, Biar ya. teman-teman Saya kontribusi, saya terbitkan di Denpasar. Yuk. Ya, kirim biodata. Terima kasih. Ya. Oke, baik Prof. Franciscus dan sudah ditanggapi oleh Prof. Sudipa. Barangkali satu lagi ada yang masih ingin bertanya terkait dengan topik pada siang hari ini. Sore Bu, J, dengan Bapak. dari Pak Tobias dari Flores. Oh, J, Mong dari Flores. Monggo. Ya. Selamat sore Prof. Sudipe. Sore, Pak. Sehat-sehat Prof. Ya, Tuhan memberkati. Izin bertanya soal ini. Kalau kita hubungkan teori MSA dengan kajian ekolinguistik, di sana akan terjadi kompleksitasnya. Karena kita tahu setiap leksikon setiap daerah kalau dikaji dari ekolinguistik, tentu dia sangat unik pemetanya. Kira-kira mungkin ada penjelasan dari Prof terkait ini. Itu saya Pak siapa Pak? Pak TG ini? Halo Prof. Pak siapa namanya? Ya, itu saja Prof. Ya, terima Itu saja, kasih Prof. pertanyaannya bagus ya. Yang pertama tujuan kita menganalisis sebuah data, Pak. Kalau MSA seperti saya jelaskan itu dengan pemetaan dan eksplikasi. Kemudian Pak TG mengatakan kajian ekolinguistik pastilah ada benturan-benturan ya. Tadi Pak Franciscus Bustam sudah saya jelaskan bahwa kelemahannya itu masih ada. Tapi kita harus konsisten, kita mau melihat ekolinguistik, seperti tadi etnolinguistik atau apa memang simantik ya, simantik murni yang di diwahanai oleh MSI itu. Ya. Tapi sebagai orang yang ya katakanlah mempunyai kemampuan linguistik, kita bisa menggabungkan kok Pak. Kita bisa nanti sebagian kita analisis dengan MSA, sebagian kita lihat dari ekolinguistik. Karena pernah ada sebuah disertasi di Udayana itu ekolinguistik ya tentang apa perabot-perabot dapur itu, istilah-istilah itu
Kemudian dia juga memakai pemetaan meta language saja, tidak MSA. Itu bisa digabungkan, Pak. Jadi pernah ada, kalau tidak salah 2 tahun yang lalu itu pernah saya menguji. Jadi sebenarnya itu adalah pendekatan etnolinguistik. Tetapi dia mengatakan ekolinguistik. Tidak apa-apa, itu kan kebebasan untuk memberi argumentasi. Silahkan Pak, nanti kita bisa berkolaborasi ya seperti ekolinguistik yang sudah sangat dipopulerkan oleh almarhum Prof. Aaron Miko MBT kan. Itu saya kira kita saling berkolaborasi untuk mendapatkan hasil ya. Sekali lagi kita akan menggunakan trial and error itu tadi. Masih ada kelemahan, pasti tidak mungkin sepenuhnya akan tuntas sekali kita ya. Makanya disebut approximately itu kan, perkiraan saja. Ya, terima kasih ya Bapak dari Island of Flowers. Kalau Flores, kalau saya ke Flores itu pasti di pesawat dikatakan welcome to the Island of Flower itu. Berbahagia Pak, pulau Bapak disebut Pulau Bunga. Saya sering ke Oke, Flores. oke. Baik, terima kasih untuk Pak TG dan juga Prof. Sudipa sudah memberikan jawaban. Ini waktu sudah mendekati ketuntasan di acara ini, Prof. Sudipa. Jadi mohon untuk sebelum saya menutup acara pada sore hari ini, mohon Prof. Ju untuk memberikan closing statement. Pada Prof. Ju, disilahkan. Terima kasih Dr. Laili. Terima kasih Prof. Sudipa. Wah, luar biasa ini tadi. Wah, ini menambah literasi semantik kita, literasi semantik pragmatik kita. Jadi dengan presentasi Prof. Sudipa ini, kami ini juga ada profesor lain yang ada di sini, ada Prof. Francisco dan teman-teman audiens semuanya. Ini terima kasih besar. Ini menambah kepercayaan, belief kepada kita bahwa dikotomi semantik dan pragmatik ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan ya. Kami meyakini bahwa selama ini semantik itu sifatnya memang deskripsi saja yang sifatnya literal, baik dalam kata, frase, atau glosa dan sebagainya. Tapi pragmatik ini lebih ke interaksi. Ini yang kita yakini selama ini, yang sifatnya kontekstual. Demikian juga dengan artinya kontekstual itu ya konteks linguistik, ya konteks situasi ada semua dalam interaksi kita. Konteks linguistik mungkin secara meticulous, secara detail ada di dalam properti semantik yang tadi dijelaskan oleh Prof. Sudipa. Ini luar biasa sekali. Saya senang sekali dapat literasi ini. Dan juga perlu kita lihat bahwa dalam dalam apa tadi hierarki tadi kita melihat bahwa ada disiplin-disiplin di sana yang dari kecil ke besar dan layer paling luar itu memang pragmatik. Artinya pragmatik bisa memanfaatkan semantik, bisa memanfaatkan sintaksis, bisa memanfaatkan morfologi, bahkan ucapan atau saja dalam fonologi bisa dimanfaatkan oleh pragmatik. Ini yang luar biasa. Jadi memang yang makna khusus memang ada di di semantik dan pragmatik. Saya pragmatik bisa memanfaatkan semua tanda linguistik baik dari bentuk suara maupun dalam bentuk kalimat yang ada di sini. Perlu kita sikapi bersama bahwa dengan literasi ini kita semakin kuat bahwa pragmatik itu dari kata pragmim, human act. Jadi tindak kita sehari-hari ini sebetulnya pragmatik. Kapan kita formal, kapan kita informal, kapan kita direct, kapan kita indirect, kapan kita menggunakan meta bahasa, kapan kita menggunakan bahasa objek, denosasi atau konotasi ini yang memang kita syukuri bahwa pragmatik ini memang cerminan dari kehidupan kita. Pragnim adalah human act. Linguistik pragmatik biasanya yang nonverbal itu akan menjadi konteks. Tadi disampaikan oleh Prof. Sudipa, ya tadi ada memang dalam pragmatik jangan lupa salah satu dari konteks itu adalah konteks kepada siapa kita bertutur. Karena kita tidak bicara dengan tembok dingin, kita tidak bicara dengan patung wanita cantik, tapi kita bicara dengan orang yang punya muka,
petutur yang muka-muka. Maka mohon teman-teman kolega di sini pelajari kita teori Brown and Gilman 1998 ini tentang two who phenomenon. Kadang kita akrab, kadang kita santun. Do itu kamu, who itu Anda, misalnya seperti itu. Jadi ada dalam teorinya the pronounce of power and solidarity. Di sini kita lihat hierarki linguistik yang disampaikan tadi, itu memang ada di jurnal Scopus, itu berhenti pada pragmatik. Karena pragmatik adalah penggunaan bahasa human X tadi. Tetapi disiplin-disiplin dari fonologi fonetik sampai pragmatik ini dimanfaatkan oleh analisis luar, analisis yang non-disipliner. Namanya adalah analisis wacana. Dia analisis wacana inilah memanfaatkan hierarki linguistik tadi untuk menganalisis makna. Akhirnya kita sepakati bersama bahwa pragmatic is of language use. Dan language use itu kalau dari kacamata kami adalah a matter of probabilities. Jadi tidak hanya dalam dunia kuantitatif. Dunia kualitatif itu linguistics is a matter of probabilities. Tadi Prof. Sudipa menyebutnya proximity, saya menyebutnya probabilities. Ya. Kenapa probabilities? Karena interaksi kita itu bergantung universe of discourse atau encyclopedic knowledge yang ada di diri kita masing-masing. Ya, kalau kita komunikasi dengan anak kecil, mungkin universe of discourse-nya berbeda, maka akan terjadi communication gap. Nah, inilah yang harus kita sikapi. Tapi sekali lagi kita ucapkan terima kasih yang besar-besarnya pada Prof. Sudipa dan rekan-rekan kolega pragmatik pencinta, pragmatik pelirik pragmatik, penikmat pragmatik yang datang di hari ini. Kita ucapkan bahwa pertemuan ini bisa terjadi dan alhamdulillah semoga literasi hari ini menambah wawasan kita bahwa linguistik itu sangat 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 signifikan dalam kehidupan kita. Ya, jadi kenapa orang bisa bertengkar, berbunuh-bunuhan dan sebagainya itu karena ada linguistik pragmatik, ada semantik di sana, ada pragmatik di sana. Makanya kita disiplin di sini yang bergelut dengan linguistik, kita tidak usah kecil hati bahwa disiplin kita kadang-kadang kok hegemoninya direndahkan oleh disiplin lain. Nah, tidak ya, kita justru malah karena kesalahan komunikasi orang bisa kehilangan nyawa. Nah, ini kita harus hati-hati menyikapi pragmatik ini di sekitar kita. Saya kira itu, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi Prof. Sudipa sebagai Ya, presenter yang luar sama-sama, biasa. Prof. Dan Sama-sama. alhamdulillah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Monggo. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Jumanto. Sekali lagi kami sampaikan kepada Prof. Sudipa, terima kasih yang sebesar-besarnya dari kami. Ini ada sertifikat penghargaan, mohon diterima secara virtual dulu, Prof. Sudipa. Ya, terima kasih. Ya, mungkin kita beri aplaus bersama pada Prof. Inengah Sudipa. Kita beri aplaus dengan Terima ikon-ikon kasih yang ada atas di berbagi ini ilmunya, Prof. kita beri ikon. Ya, terima kasih Prof. Sudipa. Sama-sama. Ya, semoga kita dilancarkan terus. Ibu Nur, Pak Prof. Ju, terima kasih atas undangannya. Ya. Baik, Pak terima Faisal, saya kasih. akan kirim buku saya sebentar. Siap, Prof. Saya kirim sertifikat juga untuk Silahkan e-sertifikat. share ke teman-teman yang memerlukan. Ya. Siap, Baik, Prof. terima kasih Prof. Sudipa. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya sudah hadir dalam diskusi kita pada siang sampai sore ini. Demikianlah rangkaian acara Inapra PDF Series yang ke-39 pada hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di sesi diskusi berikutnya. Pergi ke sawah membawa bekal dimakan di bawah pohon waru. Semoga wawasan ini jadi bekal untuk mengkaji bahasa dengan cara yang baru. Terima kasih, saya akhiri. Luar biasa, Bu Assalamualaikum Nur, warahmatullahi cakep. wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih everybody. Thank you very much everybody for coming. Ya. Sampai jumpa di lain Mohon izin kesempatan. live ya.
Nggih, Monggo Prof, matur nuwun Prof. Ya. sama-sama Pak nggih. Prof. Terima kasih Prof Sudipa. Nggih. Ya, Terima kasih sama-sama Pak semuanya Yus. Prof Bu Nur Terima kasih. Ya, baik. dan yang lain. Nggih. Alhamdulillah, sukses Sir. Ya, alhamdulillah Sukses, ya. 52 ya. Alhamdulillah. Sertifikat upayakan ya, instan ya, tidak lebih dari 1 Siap. hari ya. Nggih, siap. Oke, thank you. Ya. Nggih. Saya close dulu, Prof. Makasih Thank you, semuanya, Sir. Bapak Ya, Ibu. oke, Ya, thank you makasih very much. semua. See you. Nggih. Terima See you kasih all. Mbak Hanafi juga, Hanafi semuanya, terima kasih. Nggih.